kepada Ustadz Ahmad Faris, kepadanya kami persilakan. Falyatafaddal masykur. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mas Ihsan sebagai owner Almira Tour dan Travel, para sahabat-sahabat, teman-teman tim dari Almira, serta beberapa yang ikut konsorsium Almira. Yang saya hormati para jamaah calon haji 1445 Hijriah atau keberangkatan 26 Mei tahun 2024. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangkaian manasik ibadah haji agar kita benar-benar berhaji berdasarkan ilmu sesuai dengan syariat dan dapat pemaknaan yang dalam tentang hal itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat Allah kepada kita semua. Sebab tahun ini insya Allah kita adalah tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, nikmat Allah kalau diberikan kepada orang yang taat, tapi Allah juga memberinya kepada hamba-hambanya yang durhaka, maka itu adalah nikmat yang rendah. Allah memberikan harta kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga memberikan harta kepada Qarun. Berarti harta tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah memberikan kekuasaan kepada Daud, tapi Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Berarti kekuasaan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, tapi Allah juga berikan kepada orang-orang fasik, nikmat itu tidak ada nilainya. Artinya itu bukan indikasi bahwa Allah mencintaimu. Jangan pernah terfikir dalam dirimu, ya Allah, kenapa aku sudah rajin sholat duha, rajin bangun malam, rajin puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, rajin membaca Al-Quran, kenapa penghasilanku masih tetap seperti ini? Saudaraku, nikmat yang Allah berikan pada mata yang ingin terbangun pada saat ujung malam, nikmat yang Allah berikan kepada tubuh di sela-sela kesibukannya untuk pergi menghadap Allah salat duha, itu adalah nikmat yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan, itulah nikmat yang bernilai sesungguhnya. Jam 2 siang engkau belum salat zuhur, ada rasa beban di dalam hatimu. Rasa itu adalah nikmat yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari engkau tergelincir melakukan dosa, lalu itu membuatmu susah dan menyesal. Rasa menyesal dan susah itu adalah nikmat dari Allah. Sebab Allah hanya berikan itu kepada hamba-hamba pilihannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita, lalu kita gunakan harta itu untuk pergi menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umrah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Ibnu Majah. Atau bisa lebih dari itu.
Sebab dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran seperti api dapat menghilangkan karat dari besi. Siapa lagi yang akan kita percaya kalau bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Suatu hari Nabi sedang tawaf, berkeliling di rumah Allah, mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba seorang musyrik berkata, "Sa'aqtuluka ya Muhammad." Aku akan membunuhmu Muhammad. Nabi menoleh kepadanya dan berkata, "Ana qatiluka insyaallah." Aku yang akan membunuhmu insyaallah. Orang musyrik itu tahu tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Maka dia pulang ke rumahnya, dia mengadu kepada istrinya, dia berkata kepada istrinya, "Aku akan dibunuh oleh Muhammad." Kata istrinya, "Bagaimana mungkin engkau memiliki ketakutan yang berlebihan seperti itu, sementara kita berada di tengah kaum yang besar ini?" Tapi dia terus susah karena hal itu, karena dia tahu tidak pernah keluar dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pasti itu akan terjadi. Beberapa tahun setelah itu terjadi peristiwa Uhud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkan anak panahnya di perang kedua itu. Anak panah itu kena sedikit sekali di pundak orang itu. Dia menjerit sekuat tenaganya. Lalu orang-orang Quraisy menoleh kepadanya dan berkata, "Betapa berlebihannya engkau. Hanya terkena sedikit begitu, engkau berteriak sedemikian rupa." Dia berkata, "Tidak, demi Allah. Bahkan kalau Muhammad hanya meludahku, aku akan mati." Karena dia berkata, "Aku akan membunuhmu." Saudaraku, sudah berapa kali engkau bersyahadat dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, lalu engkau ragu dengan seluruh janji Rasul yang berkata umrah dan haji dapat menghilangkan kefakiran. Lalu ada perasaan di dalam dirimu 1% saja, masa ia diganti seluruh ibadah untuk haji ini? Kalah kita dengan orang musyrik yang percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Saudaraku, ini adalah kenikmatan besar. Hati-hati yang terpanggil ketika undangan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Dan haji adalah penyempurna bangunan Islam ini. Ketika Nabi berkata buniyal Islamu ala khamsin, bangunan Islam itu dibangun di atas 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kita telah syahadat, kita telah salat, kita telah berpuasa, kita telah membayar zakat. Subhanallah. Bagaimana mungkin tahun ini Allah melengkapi nikmatmu dalam agama ini, dapat menyempurnakan agama. Bukan menyempurnakan rumahmu, bukan menyempurnakan keinginanmu tentang kendaraan yang paling canggih, yang paling modern. Bukan menyempurnakan cita-cita duniawimu saja, bukan. Tapi menyempurnakan agamamu. Satu yang paling bernilai, sebab dia adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Selamat datang saudaraku di ruangan ini, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih butir-butir pasir mana yang akan digeser terlebih dahulu di sepanjang garis pantai. Allah yang memilih daun yang mana dulu yang akan Allah jatuhkan berguguran. Adalah Allah yang memilih engkau, memilih dirimu berada di sini sebagai dalam rangkaian panjang ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, salat adalah ibadah yang sangat besar pahala dan keutamaannya. Tapi engkau bisa melaksanakan salat di sela-sela kerjamu. Engkau bisa melaksanakan salat di rumah atau di tempat bisnismu. Begitupun puasa.
Dia adalah ibadah yang sangat besar fadilahnya di sisi Allah. Sampai seluruh amal ada cetakan-cetakan pahalanya, tapi puasa diserahkan kepada Allah. Tapi engkau bisa berpuasa sambil tetap bekerja. Engkau tetap bisa berpuasa sambil bercengkrama dengan keluarga. Engkau tetap bisa berpuasa sambil melanjutkan rutinitas keseharianmu. Tapi haji berbeda. Haji benar-benar engkau menanggalkan semuanya. Haji berarti engkau meninggalkan meeting-meeting pentingmu. Haji berarti engkau memang menyediakan waktu khusus untuk keluar dari rumah dan tanah airmu. Meninggalkan keluargamu. Untuk siapa? Untuk siapa engkau nanti keluar? Untuk siapa? Hanya untuk Allah, pemilik langit dan bumi. Dan itu bukan hal yang sederhana. Itu adalah hal besar. Bagaimana semakin kecil kita merasa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar keagungan Allah di dalam hatimu. Kunci salat itu di mana, saudaraku? Kunci salat itu ketika engkau bertakbir kepada Allah. Karena itu salat tidak dibuka dengan ucapan subhanallah. Tidak dibuka dengan ucapan alhamdulillah. Dia dibuka dengan takbir. Ketika engkau menghadap Allah, fisikmu ingin tepat menghadap ke rumahnya. Engkau bertamu ke rumah sahabatmu. Engkau bertanya mana arah kiblat. Dia berkata arah ke pintu. Engkau menghadap. Lalu sahabatmu berkata agak ke kiri sedikit. Engkau perbaiki apa tidak? Engkau perbaiki. Sebab engkau ingin menghadap fisikmu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan cuma menghadapkan fisik kepada Allah. Hadapkan hatimu. Hadapkan visimu. Hadapkan cita-citamu. Hadapkan seluruh hidupmu kepada Allah. Lalu bertakbirlah. Ketika engkau berkata Allah Maha Besar, maka tidak ada arti persoalan-persoalan dalam hidupmu. Pasanganmu kecil. Anak-anakmu kecil. Jabatan-jabatanmu kecil. Pujian-pujian manusia kepadamu kecil. Bisnismu kecil. Tidak ada yang besar, saudaraku. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau membesarkan Allah, ringan seluruh persoalanmu. Menjadi entenglah seluruh persoalan-persoalanmu. Apa yang membuatmu susah? Apa? Susah, Ustaz. Usaha ini sudah banyak sekali kompetitornya. Emang engkau mengurus bisnismu sendiri? Siapa yang menggerakkan hati-hati pembeli datang kepadamu? Siapa? Bukan kepintaranmu, bukan. Tapi Allah yang menggerakkannya. Siapa yang menggerakkan pasanganmu untuk taat, dapat menjaga kesucian pernikahan dan tidak berkhianat kepadamu? Allah yang menjaganya. Siapa yang menjaga anak-anakmu di luar sana? Engkau bisa mengawasinya ketika bersamamu. Tapi ketika mereka sekolah ke kota lain, punya kehidupannya sendiri, siapa yang menjaga anak-anakmu? Allah yang menjaga. Lalu engkau bertakbir, Allahu Akbar. Haji adalah kesempurnaan, penghambaan, maka dia menjadi kesempurnaan, ketaatan kepada Allah, sekaligus kesempurnaan kebahagiaan dalam diri manusia. Saudaraku, coba baca baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan indikasi ketakwaan dalam diri itu, yang paling akurat adalah seberapa kita mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Hati tempatnya, takwa tempatnya di hati. Tapi bagaimana mengukur sesuatu yang paling rahasia di dalam diri itu? Allah sampaikan, begitulah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda ketakwaan di dalam hatinya. Syiar Allah itu ada berupa tempat. Masjid-masjid adalah syiar-syiar Allah.
Dia diagungkan oleh Allah. Ka'bah adalah syiar-syiar Allah. Masyairil haram, Arafah, Mina, Muzdalifah adalah syiar Allah. Maqam Ibrahim adalah syiar Allah. Baitullah secara umum adalah syiar Allah. Seberapa hati kita terdetak merasakan besarnya hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Beberapa hari lalu, dalam suasana lebaran, anak-anak, ponakan atau cucumu dapat THR dari keluarga-keluarganya. Dia laporan kepadamu satu malam, Mama, Papa, aku tahun ini dapat THR besar sekali loh. Engkau tanya berapa? 1,5 juta loh, Ma. Dia bilang begitu. Besar dalam ukuran anak usia 6-7 tahun. 1 juta rupiah. Tapi bagaimana kalau yang berkata besar itu adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengadakan jumpa pers. Lalu dia berkata, kami sudah menyiapkan anggaran yang besar untuk berperang melawan Rusia. Berapa besarnya? 1 miliar dolar. 2 miliar dolar. Negara adikuasa dengan anggaran militer paling besar berkata telah menyiapkan anggaran yang besar. Sama-sama besar. Tapi yang satu yang berkata besar adalah anak kecil umur 7-8 tahun. Sedangkan satu yang berkata besar adalah negara adikuasa dengan anggaran militer paling tinggi di dunia. Lalu apa perasaan hatimu ketika yang berkata besar adalah Allah? Allah lah yang berkata Ka'bah itu agung dan besar. Allah lah yang berkata bahwa negeri Mekah itu agung dan besar. Allah lah yang berkata bulan haji ini adalah agung dan besar. Allah lah yang berkata ibadah ini adalah ibadah yang agung dan besar. Seberapa detak jantungmu dapat merasakan kebesaran itu? Allah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Seberapa besar dia di dalam hati kita ini. Begitulah nanti kita akan menanggalkan pakaian-pakaian dan status kita. Begitulah kita nanti akan meninggalkan rutinitas dan kesibukan kita. Untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saudara, kemana kita akan menuju? Kita akan menuju rumah Allah. Allah berfirman, Inna awwala baitin. Perhatikan ayat ini indah sekali. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya bangunan pertama yang didirikan untuk manusia adalah rumah Allah yang ada di Bakkah. Dia penuh keberkahan, wahudan, dan petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Coba dengarkan ayat ini baik-baik ya. Sesungguhnya yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah rumah Allah yang ada di Bakkah. Kenapa Allah membuat rumahnya? Bukankah Allah tidak butuh tempat? Kenapa? Allah membuatnya untuk manusia, bukan untuk diri dia, bukan. Inna awwala baitin wudi'a linnas, untuk manusia. Apa kebutuhan manusia terhadap rumah Allah itu apa? Saudaraku, perhatikan syariat ini sangat mulia dan indah. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari entitas fisik. Sehingga dia butuh untuk melakukan perjalanan fisik. Merasakan melangkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ketika kita sholat, menggelar sejadah di salah satu sudut rumah kita, kita mendekat kepada Allah secara jiwa kita. Tapi manusia bukan hanya terdiri dari jiwa, dia juga terdiri dari aliran darah, daging, dan tulang. Dia terdiri dari otot,
Dia terdiri dari anggota-anggota tubuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat rumahnya supaya entitas fisik itu juga terpuaskan. Manusia merasakan sengaja melakukan perjalanan fisik menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu sangat dekat dengan kita. Saudaraku, di mana Allah membangun rumahnya untuk manusia itu? Di Bakkah. Bakkah sebagian ulama berkata adalah sinonim dari kata Makkah. Sebab terkadang mim juga dibaca dengan ba dalam beberapa dialek Arab. Tapi Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir berkata, Bakkah itu adalah satu lokasi rumah Allah yang berada di dalam kota Mekah. Jadi bukan seluruh Mekah. Ingat ya, Baitullah itu bukan Ka'bah, bukan. Ka'bah itu adalah tanda letaknya rumah Allah. Jadi dia hanya sebagian dari rumah Allah. Seluruh tanah suci yang berada dalam wilayah Bakkah itu rumah Allah. Makanya Allah menyebutkan fihi, di rumah Allah itu ayatin bayyinat. Ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim di dalam Ka'bah apa di luar Ka'bah? Di luar Ka'bah. Tapi Allah sebut itu di rumah Allah. Ayatin bayyinat maknanya adalah jamak, plural, bukan hanya satu. Maka para ulama menyebutkan Safa, Marwa, Hijr, ini semua adalah rumah Allah. Ini semua adalah ayatin bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah meletakkan rumahnya ini? Di negeri yang tandus. Perhatikan indahnya syariat ini. Saudaraku, pernah tidak terpikir di dalam hatimu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat bangunan Ka'bah dan rumahnya itu di negeri yang indah seperti Indonesia? Atau di tempat yang dingin seperti di Swiss? Apakah Allah tidak mampu untuk membuat rumahnya itu di pegunungan-pegunungan yang sejuk, atau di tepi pantai yang indah dan hijau pegunungan dan pepohonan? Allah mampu lakukan itu. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Seluruh ukuran estetika secara fisik di Mekah itu tidak ada, mohon maaf. Makanya butuh kesabaran ekstra kita di sana. Cuacanya berbeda, alamnya berbeda, kering sekali. Udara menyala-nyala, panas. Sekarang kita masih masuk di musim panas, walaupun tidak sepanas 2 tahun yang lalu. Kenapa Allah letakkan rumahnya di tempat yang tandus itu? Supaya tidak tercampur antara yang datang untuk wisata dengan yang datang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu engkau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang bukan karena tanahnya yang hijau, bukan karena udaranya yang sejuk, bukan karena pemandangannya yang biru, lautan, bukan. Tapi kita benar-benar datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Ibrahim mendapat anak Ismail, dia diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar dan Ismail di satu lembah. Ibrahim bertanya, kemana ya Allah? Allah menjawab, ila harami, ke tempat yang aku agungkan. Ila awwala buq'atin fil ardi khalaqtuha lil insan. Ke tempat lembah pertama yang aku ciptakan untuk manusia. Wahia Makkah, dan itu adalah Makkah. Lalu Allah menyiapkan burak. Datanglah Jibril membawa Nabi Ibrahim. Ismail masih kecil serta istrinya Hajar. Setiap kali melewati negeri yang penuh dengan pohon-pohon yang subur dan perkebunan, Ibrahim berkata kepada Jibril, ilahahuna, ilahahuna. Kesini kan Jibril, kesini ya Jibril. La imdi, kata Ibrahim. Tidak, terus berjalan. Imdi, terus berjalan.
Sampailah di negeri yang tandus Mekah itu. Lalu Allah menempatkan Ibrahim dan keluarganya di situ. Saudaraku, tapi negeri itulah yang menjadi simbol penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah seorang nabi yang wilayah dakwahnya adalah Palestina. Dia berasal dari Ur, satu kota kecil di Irak, di sebelah tenggara Babilonia, peradaban besar ketika itu. Nabi Ibrahim merantau dari Ur ke Babilonia. Lalu terjadi dialog yang sangat terkenal antara dia dan Namrud sehingga akhirnya dia dibakar di Babilonia itu. Setelah itu Nabi Ibrahim pindah ke Al-Quds atau Palestina. Dan sempat melakukan perjalanan ke Mesir. Tapi kembali lagi ke Palestina. Itu adalah tanggung jawab wilayah dakwahnya. Maka ketika Ibrahim sudah sempurna mengantarkan misinya, mengantarkan Hajar dan Ismail ke Mekah yang tandus itu, dia harus segera kembali pada tanggung jawab dan dakwahnya. Maka Ibrahim pun melangkah. Ibrahim pun harus meninggalkan anaknya yang masih bayi dan istrinya yang masih lemah itu. Saudaraku, hapus ingatanmu tentang Menara Zamzam pada hari ini. Tentang bangunan hotel interkontinental. Tentang Grand Hyatt. Tentang hotel-hotel bintang 5 yang ada di sekitar masjid. Atau kipas-kipas yang menyemprotkan air yang membantu udara menjadi lebih lembab. Mekah 4.000 tahun yang lalu itu berbeda dengan Mekah yang engkau bayangkan dan engkau pernah lihat. Tapi itu adalah Mekah di mana Ismail dan Hajar akan ditinggalkan. Bayangkan. Hari itu kita melihat 3 bayangan manusia di tengah padang pasir. Kita berada dari ketinggian yang cukup untuk mengamati mereka bertiga. 2.800 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ibrahim menempatkan istrinya Hajar di tengah negeri yang asing dan tandus itu bersama bayi yang sedang dia gendong, diselingi isak tangisnya. Ibrahim melangkah berpamitan kepada istrinya. Hajar berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, tega kamu meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih bayi di negeri yang tandus ini. Jangankan menjawab, Ibrahim menoleh pun tidak sanggup. Dia hanya bisa terus berjalan menjauh. Hajar adalah perempuan yang gigih. Dia sampaikan lagi, ulangi lagi pertanyaannya. Ibrahim, tega engkau meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih bayi ini di lembah yang tandus ini. Sampai 3 kali Hajar berkata begitu dan Ibrahim terus melangkah tidak menoleh. Hingga akhirnya keluarlah kata-kata emas dari Bunda Hajar yang harus menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Pesannya sangat teguh tentang makna menghadirkan Allah dalam kehidupan. Kita ini berkali-kali menyingkirkan Allah dalam bisnis, usaha, mendidik anak, membangun rumah tangga, merasa bahwa sanggup untuk melakukannya sendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala. Hajar kemudian berkata, Allahu amaraka bihadza. Suara itu menggema, memantul di bukit-bukit batu kota Mekah. Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini, Ibrahim? Ibrahim baru menoleh dan berkata, ya, Allah yang perintahkanku. Maka Hajar berkata, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Subhanallah. Akidah sekuat apa ini? Kalau kita berada dalam ketaatan kepada Allah, yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhoi dan diperintahkan Allah,
maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kehidupan kita. Hajar berkata begitu tidak sama dengan engkau berkata ketika kehidupanmu sudah lengkap dengan keluarga, rumah, kendaraan, penghasilan, tabungan. Hajar berkata tanpa apa-apa. Tapi dia memiliki kemewahan, memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah, di negeri itulah kemudian Hajar dan Ismail tinggal. Hari berlalu. Lalu kemudian habislah bekal air mereka. Udara panas, terik. Bagaimanapun dia menghemat untuk mengkonsumsi airnya pasti bakal habis. Ketika air habis, asinya pun susut. Ismail makin gelisah, menangis. Anak kecil tidak mengerti apa-apa. Dan Hajar memulai usahanya. Sebab tawakal kepada Allah itu tidak ada hubungannya dengan tidak berusaha. Tawakal itu justru kita menyempurnakan usaha kita. Saudaraku, kita mendaftar haji kepada travel yang terpercaya seperti Almira. Kita menyisihkan rizki kita. Kita mulai menyetornya. Kita mengikuti manasik pada hari ini adalah ikhtiar yang sempurna yang bisa kita lakukan. Tetapi, apakah ada jaminan kita berangkat? Apakah ada jaminan kita akan tetap hidup sampai tanggal 26 Mei? Ada tidak jaminan itu? Tidak ada. Tapi pada wilayah yang engkau tidak bisa lagi mengontrolnya, menguasainya, maka itulah wilayah engkau serahkan kepada Allah. Hajar berlari mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Dan saudaraku, bukan sekali Hajar berlari. Dia berlari satu kali. Berlari lagi keduanya. Berlari lagi yang ketiga kali. Terus berlari. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang seorang mukmin yang tawakal menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Justru punya semangat dan etos kerja lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Terus sabar dalam usaha. Konsisten dalam melakukan perjuangan. Apalagi ini demi keluarganya. Hajar terus berlari. Tapi ternyata hasilnya nihil. Dari mana air kemudian datang? Air datang dari terjangan kaki Nabi Ismail yang dia tinggalkan tidak jauh dari Ka'bah. Lihat, Allah mengajarkan kita nilai tauhid yang sangat menenangkan di dalam diri. Bahwa engkau melakukan usaha sebab engkau mengikuti hukum sebab akibat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberimu tidak tunduk kepada hukum itu. Banyak sekali dalam kehidupan ini kita berusaha di mana, tapi hasilnya di tempat lain. Saudaraku, peristiwa ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah mengandalkan usahamu, jangan pernah. Sebab segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Haji ini adalah ibadah penuh simbol, di mana kita menghamba sepenuhnya kepada Allah dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rahmatnya kepada manusia, Allah membuat hukum sebab akibat. Siapa yang membuat hukum sebab akibat ini? Siapa? Allah. Untuk apa Allah menciptakan hukum sebab akibat? Untuk apa? Kita benarkan dulu nih akidah kita. Sebelum kita menyempurnakan bangunan keislaman kita. Untuk apa Allah menciptakan hukum sebab akibat? Perhatikan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Demi Allah. Kalau apa yang saya sampaikan ini dapat mengubah kehidupanmu hari ini dibanding sebelumnya, saya ridha meninggal dunia setelah ini. Benar. Allah menciptakan hukum sebab akibat. Bukan untuk membatasi kuasanya. Tapi untuk menjadi aturan bagi manusia. Biar kita punya aturan, Allah buat hukum sebab akibat. Coba bayangkan ya, hukum sebab akibat berkata,
Kalau sesuatu terkena api akan terbakar. Iya kan? Itu Allah buat supaya memudahkan kita. Kita punya pedoman untuk bakar sate harus pakai api. Untuk bikin parang harus pakai api. Ya. Untuk masak soto harus pakai api. Kenapa? Hukum sebab akibatnya begitu. Bayangkan kalau tidak ada hukum sebab akibat. Hari ini Allah buat api itu panas, membakar. Besok Allah buat dingin. Besoknya lagi Allah bikin hangat-hangat kuku. Bingung nggak kita dalam hidup? Bingung. Tapi api dibuat hukum yang pasti. Kalau terkena api akan terbakar. Itu hukum sebab akibat. Supaya jadi aturan bagi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sering merusak hukum sebab akibat itu untuk mengingatkan kita bahwa kalau aku berkehendak, aku tidak butuh hukum sebab akibat. Apapun yang terkena api akan terbakar. Allah rusak itu. Ketika Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api di Babilonia. Allah berkata kepada api, Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Maka hukum sebab akibat pada api tidak berlaku. Hukum sebab akibat berkata, untuk jadi seorang anak manusia harus terjadi pertemuan sel sperma dan ovum pada masa subur. Allah rusak ketentuan ini. Allah ciptakan Nabi Isa tanpa pertemuan itu. Allah. Kalau dia berkehendak, dia tidak butuh hukum sebab akibat, tidak. Maka walaupun manusia melakukan semua sebab-sebab, kalau Allah bilang musabab atau hasilnya, akibatnya tidak terjadi, tidak bakal terjadi. Biar terjadi, seorang anak manusia harus berjumpa sel sperma dan ovum perempuan. Orang menikah bertahun-tahun, tidak ada anak. Sebabnya ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan bahwa dia tidak memiliki anak. Begitulah hukum sebab akibat, saudara. Maka orang mukmin ketika kehilangan sebab-sebab dalam hidupnya, dia tidak putus asa. Sebab dia masih memiliki Rabbul Asbab. Tuhan pemilik sebab-sebab. Ketika engkau kehilangan sebab dalam hidupmu, engkau tidak kehilangan Allah, pemilik sebab-sebab itu. Haji adalah ibadah yang mengajarkan kita tentang bagaimana menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kerja, kesibukan, rutinitas, pertemuan-pertemuan penting, keluarga, tanah air hanya untuk Allah. Kenapa? Sebab ini semua adalah sebab-sebab. Yang tidak boleh adalah kehilangan musabbibul asbab. Ini sesi pertama dari pertemuan pada hari ini. Ya, apabila ada salah saya mohon maaf. Kita coffee break dulu insyaallah, saudara. Nanti kita juga akan buka tanya jawab, tapi ada pemaknaan, nanti ada beberapa materi dari ibadah-ibadah haji yang akan saya sampaikan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dengan materi ya. Semoga tetap fokus insyaallah. Bapak Ibu-ibu, saya jelaskan dulu. Santai kita di sesi kedua ini. Secara sekilas banget tentang sejarah ibadah haji ini untuk menjadi pembuka filosofi manasik atau rangkaian kegiatan ibadah untuk selama prosesi haji kita. Ada banyak yang merujuk ibadah haji itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Imam Sya'rawi misalnya, berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran, termasuk ketika Allah menyebutkan Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, itu berarti isyaratnya itu sudah sejak zaman Nabi Adam.
Maka dalam beberapa kitab seperti yang didukirkan Al-Mawardi misalnya menyebutkan bahwa Adam melakukan perjalanan dari India gitu ya untuk menuju Mekah. Ya, itu untuk melakukan perjalanan haji. Walaupun memang validasi riwayat ini tidak otoritatif memang. Tapi ada pendapat yang memang memulai sejarah panjang tentang Ka'bah dan rumah Allah ini memang dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu datang ke Ka'bah, lalu kemudian Jibril alaihissalam memukulkan sayapnya di Ka'bah sehingga muncullah pondasi Ka'bah dari dalam bumi itu. Jadi pondasi Ka'bah itu memang yang pertama bangunan yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad disebutkan, ya, ditanya oleh sahabat, apa rumah pertama, ya, masjid pertama di dalam di dunia ini? Nabi menjawab Masjidil Haram. Lalu sahabat bertanya, Abi Dzar Al-Ghifari ini yang bertanya. Abi Dzar bertanya, lalu apa ya Rasulullah? Summa ai, kata Nabi, Masjid Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina ini, yang terus kita doakan dalam setiap sujud kita. Berapa jarak antara keduanya ya Rasulullah? Kata Nabi, arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu hanya terpaut jarak 40 tahun. Jadi awal sekali itu tentang Masjidil Aqsa itu. Jadi lalu kemudian orang-orang kenallah tentang bangunan Ka'bah itu. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah yang meninggikan pertama kali bangunan Ka'bah. Jadi pondasinya itu sudah ada dari sebelum manusia. Sebab disebutkan para malaikat sudah tawaf di situ 70.000 tahun sebelum Adam. Jadi pondasinya sudah ada. Kemudian baru ditinggikan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim lah yang meninggikan bangunan Ka'bah itu. Ka'bah ini menarik Ibu. Kenapa? Pertama, dia memang menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang menganggap penting kebendaan atau materialisme. Buktinya bangunan Ka'bah itu sangat sederhana. Kalau Anda tahu, bangunan Ka'bah itu bahkan ukurannya pun tidak simetrik. Jadi seluruh sisi Ka'bah itu tidak sama ukurannya. Jadi sisi timur, sisi barat, sisi selatan dan sisi utara bagian Ka'bah itu tidak sama. Kalau diukur dia tidak sama. Jadi dia bukan bangunan yang simetrik, bukan. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, bangunan Ka'bah itu panjang, termasuk hijr itu adalah bangunan Ka'bah. Dan dia memiliki 2 pintu. Pintu masuk di tempat yang sekarang ada multazamnya itu, ada Hajar Aswad itu. Kemudian pintu keluarnya di dekat hijr pada saat kita masuk itu. Kapan kemudian Ka'bah itu berkurang? Pada saat Nabi berusia 35 tahun, terjadi banjir besar di Mekah yang merusak sebagian dinding Ka'bah. Lalu orang-orang Quraisy berinisiatif untuk merenovasi total Ka'bah. Tapi karena dana mereka terbatas, kok terbatas? Padahal mereka adalah bangsa pedagang yang kaya. Rupanya mereka mensyaratkan sumbangan untuk Ka'bah itu harus benar-benar selektif dari uang yang halal. Ini orang jahiliyah loh ya. Jadi mereka kemudian terkumpul dana tidak cukup untuk membangun Ka'bah dalam ukuran pertama zaman Nabi Ibrahim. Ini menarik sekali sebenarnya. Kalau kita punya waktu banyak, nanti insya Allah di Madinah di Mekah kita akan cerita ya. Insya Allah. Saya umroh sama Mas Ihsan gitu dulu, menapak tilas tempat-tempat kejadian dan pelajaran-pelajaran untuk kehidupan ya. Kakek saya dulu ngajar di Mekah. Ya, berkeluarga di Mekah, bapak, paman, semua lahir di Mekah. Kakek saya itu dapat sirah nabawiyah itu secara musalsal bersambung sampai ke Nabi
di tempat-tempat kejadiannya. Jadi gurunya yang tunjukin. Di sini Hamzah jatuh. Di sini rute Aisyah yang ngintip Nabi malam-malam pergi kemana, cemburu. Rupanya Nabi ke Baqi. Di sini rumah Fakhitah binti Abu Talib, tempat Nabi pada malam Isra. Di sini letak begitu terus. Dia dapat secara musalsal. Di sini Ali dapat menjatuhkan Walid bin Utbah dalam perang Badar. Di sini dia dapat itu. Ketika kakek saya meninggal, ayah saya bilang bersama jasad kakekmu hari ini dimakamkan juga ilmu sirah nabawiyah gitu ya. Akhirnya saya dendam itu, saya beli terus, akhirnya saya coba spesialisasi saya di bidang itu. Fikih peradaban Islam. Ya, alhamdulillah di rumah saya itu ada lebih 60 buku sirah nabawiyah. Itu yang fisik, belum termasuk yang PDF ya. Apalagi buku-buku sejarah yang lain. Jadi insya Allah kita akan cerita itu dan ini menarik untuk pembangunan karakter memang. Sebab kalau mau melihat Quran dalam wajah yang sebenarnya, dalam kehidupan real sehari-hari, ya lihat kehidupan Nabi. Jadi saya tuh sampai pada kesimpulan setiap rumah yang ada Al-Quran di dalamnya harus ada buku sirah nabawiyah. Karena paling baik memahami Al-Quran secara realita itu lihat kehidupan Nabi SAW. Jadi Ka'bah kemudian runtuh ya sebagiannya pada saat itu. Ini cerita detailnya menarik sekali. Ini saya benar-benar singkatkan gitu. Lalu kemudian mereka bangun itu, lalu mereka buatlah hijir. Jadi hijir itu baru ada di zaman Quraisy waktu Nabi umur 35 tahun. Maka dia tidak tepat disebut hijir Ismail karena nggak ada hubungannya dengan Nabi Ismail. Ya. Itu hijir itu artinya kamar. Bahwa dia masuk dalam Ka'bah. Makanya kita nggak boleh tawaf kecuali harus mengitari hijir juga. Bangunan ini waktu Nabi menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8. Nabi berkata kepada Aisyah, kalau tidak mikir kaummu ini baru masuk Islam, aku pingin bangun Ka'bah seperti yang dibangun Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tidak melakukan itu takut menjadi fitnah. Bikin konflik. Subhanallah. Ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tahu waktunya juga. Gak bisa kita asal serang orang bilang ini salah, ini bid'ah, ini apa. Harus benar-benar. Jangan menimbulkan fitnah yang lebih besar di tengah umat. Maka Nabi jaga itu. Baik. Waktu Abdullah bin Zubair memimpin. Jadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Setelah Nabi itu 30 tahun masa dinasti Khulafaur Rasyidun sampai tahun 41 Rabiul Awal dinasti Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. 20 tahun beliau memimpin, kemudian diteruskan oleh anaknya Yazid. Kemudian anak Yazid Muawiyah itu tidak mau menerima kepemimpinan, terjadi kekosongan, orang berbaiat kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair ini membangun Ka'bah seperti semula di zaman Nabi Ibrahim. Tapi terjadi konflik antara Abdullah bin Zubair dan keluarga Bani Umayyah di Syam. Akhirnya pasukan Abdul Malik bin Marwan yang dipimpin oleh Al-Hajjaj menyerang Mekah. Oleh Al-Hajjaj, bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair harus dihancurkan. Supaya tidak ada kenangan baik orang tentang Abdullah bin Zubair. Lalu dibangun seperti Ka'bah pada zaman Quraisy itu. Lalu kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, jadi setelah Abdul Malik bin Marwan digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Marwan, Abdul Malik digantikan oleh anaknya Walid bin Abdul Malik. Setelah itu digantikan oleh adik Walid namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah itu digantikan oleh sepupu mereka Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mau membangun Ka'bah seperti sedia kala, tapi dilarang oleh Imam Malik. Takut nanti bangunan Ka'bah ini menjadi komoditi politik. Nanti kalau yang naik musuh Umar bin Abdul Aziz dihancurin lagi, diganti lagi, begitu ya. Kayak IKN lah, Jokowi dan Anies misalnya begitu ya. Nah, nggak jadi begitu. Jadi akhirnya Ka'bah dibiarkan seperti dibangun di zaman Nabi umur 35 tahun itu, yaitu sekarang. Tapi sebenarnya hijir itu masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Dulu Nabi Ibrahim itu disyariatkan ibadah haji dengan manasik-manasik yang sama, mirip dengan manasik haji dalam Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya
pada tanggal ke-8, ini saya ringkas ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah itu Jibril mengajak Nabi Ibrahim ya untuk memulai kegiatan. Jibril berkata, "Qum wartawi alma." Berdiri dan minum air dulu biar kuat. Karena haji itu adalah ibadah fisik. Maka irtawi itu kemudian menjadi sebutan tarwiyah. Tanggal 8 itu ada ibadah, kita memulai rangkaian haji nanti disebut tarwiyah. Nanti setelah asar saya akan jelaskan ini insyaallah ya dalam manasik fikihnya. Kemudian Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim manasik haji di Masyairil Haram. Puncaknya ketika di Arafah, Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "Araftah, sudah tahu engkau sekarang?" Nabi Ibrahim berkata, "Araftu." Maka tempat itu disebut Arafah, artinya tahu. Ada beberapa versi memang tentang nama Arafah. Ada yang berkata dari Arafah itu karena di situ manusia saling ta'aruf, saling berjumpa, berkenalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Tapi ada juga yang merujuk kepada peristiwa Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Bagaimana haji mereka dulu? Dulu di Quraisy itu, waktu zaman Nabi Ismail, itu Ka'bah memang bersih seperti sekarang. Dari berhala-berhala. Kemudian, ketika anak keturunan Ismail yang ada di Mekah, yaitu kabilah Jurhum, mulai melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tutup mata air Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam itu nggak ada lagi di Mekah. Kapan Zam-Zam itu muncul lagi? Beberapa waktu sebelum Nabi lahir. Kakek Nabi Abdul Muthalib waktu sedang tidur di bayangan Ka'bah di Hijr, dia mimpi datang orang kepadanya dan berkata, "Ahfirit tibah." Gali, ada kebaikan di sini. Abdul Muthalib bertanya, "Mahiyat tibah?" Apa itu tibah? Lalu orang itu sebelum menjawab, Abdul Muthalib terbangun. Besoknya Abdul Muthalib mimpi lagi. Disuruh gali di tempat yang sama. 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya Abdul Muthalib menggali di situ dan terpancarlah Zam-Zam. Ini seperti sebuah persiapan dari Allah sebelum Nabi lahir. Sudah kembali muncul air Zam-Zam yang dulu merupakan peninggalan kakeknya Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan mulai banyak berhala di Mekah itu? Pada masa kepemimpinan di Quraisy dipimpin oleh Amr bin Luhai. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu melihat bagaimana siksa yang menimpa Amr bin Luhai karena dia yang pertama membawa berhala ke Mekah. Jadi Amr bin Luhai ini berdagang pergi ke Syam, melihat orang Syam menyembah berhala, dia bilang menarik juga ada Tuhan bisa dipegang-pegang begini, bawa ke Mekah. Sejak itu di Jazirah Arab mulai bermunculan kesyirikan dalam bentuk berhala itu. Makanya kita jangan menganggap remeh ya. Satu ibadah yang nyerempet ke syirik, mengganggu akidah kita. Itu kalau dibiarkan akan semakin parah. Jadi jangan sampai itu. Kita mengagungkan hal-hal yang di luar batas. Bagaimana pengagungan kita kepada Allah dan kepada syariatnya. Akhirnya ketika orang-orang Quraisy ini menjadi bangsa pedagang. Kenapa mereka jadi bangsa pedagang? Sebab antara Persia dan Romawi itu terdapat halangan politik. Halangan politik sehingga mereka tidak bisa berdagang langsung. Proksinya adalah Quraisy. Itu asetnya luar biasa ya. Bisa mencapai 250.000 dinar emas. Coba bayangkan. 1/4 juta dinar emas. 1 dinar itu 3,8 ya. Atau 4, anggaplah 4. Itu kekayaan satu negara ketika itu. Nah, mereka ini untuk menjaga karavan dagang mereka ini tetap aman, mereka bikin perjanjian dengan kabilah-kabilah tempat rute mereka pergi. Kompensasinya adalah mereka boleh meletakkan Tuhan mereka di Ka'bah. Sehingga di Ka'bah itu ada sekitar 360 Tuhan. Itu bukan sesembahan orang Quraisy semua, bukan. Tapi titipan. Ya, titipan Tuhan-Tuhan. Makanya ketika Nabi mengajak bertauhid, menyingkirkan ini semua, mereka takut. Nanti kita dikepung sama orang-orang karena kita punya kesepakatan. Waqalu, dalam Quran disebutkan waqalu lau nattabi'il huda ma'ak nutahattaf min ardina. Mereka berkata kalau kami ikut petunjuk dari engkau Muhammad, berarti mereka sadar bahwa itu benar. Tapi kita akan dikepung, diserang orang dari mana-mana. Maka karena kepentingan ekonomi menolak kebenaran. Itulah memang kerja setan.
Ya, setan itu nggak pernah menawarkan kita ini yang benar, ini yang salah. Pasti kita pilih yang benar. Yang salah itu disembunyikan setan, dibuatnya kepentingan. Setan akan berkata, memang yang benar begini, tapi semua orang begitu. Kalau kamu begini, kamu nggak bisa. Akhirnya kita nerima itu. Itu cara setan memainkan diri manusia. Bagaimana mereka melakukan ibadah haji? Setiap musim haji, orang-orang datang dari semua tempat, orang Quraisy merasa terhormat itu. Dan mereka menyajikan makanan-makanan sebagai penghormatan kepada tamu-tamu itu. Jadi ada satu suku di Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah kumpulan 14 suku ya. 12 sukunya ada di Mekah, 2 sukunya ada di luar Mekah. Di luar Mekah itu Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Di dalam Mekah itu ada Bani Hashim keluarga Rasul, ada Bani Makhzum keluarganya Abu Jahal, ada Bani Umayyah keluarganya Utsman, ada Bani Taim keluarganya Abu Bakar, ada Bani Asad keluarganya Umar, ada Bani Zuhrah. Bapak Ibu nanti harus hafal ya apa yang saya sampaikan ini, nggak lupa ya. Ntar saya capek ngomong itu. Ada Bani Abdiddar keluarganya Mus'ab bin Umair. Nah, jadi dari setiap kabilah-kabilah Quraisy ini, persekutuan Quraisy ini ada yang mengurus hijab, mengurus kiswah Ka'bah, mengurus pintu Ka'bah, pegang kuncinya. Ada yang mengurus urusan air, ada yang mengurus urusan makanan, ada yang mengurus urusan pengumuman perang. Siapa yang bilang perang, perang. Siapa yang bilang damai, damai. Semua suku harus sepakat itu. Nah, ini terus berlangsung. Orang-orang datang haji, lalu menunaikan haji, terkontaminasi dengan praktek ibadah wasaniyah, atau wasaniyah itu apa ya? Penyembahan berhala itu. Paganisme. Nah, sebagian dari mereka itu tawaf telanjang. Jadi kalau perempuan tawafnya itu setelah gelap, setelah waktu Isya. Anda jangan meremehkan ibadah ini ya. Kenapa mereka memilih telanjang? Kenapa? Sebab mereka ingin ketika bertamu ke rumah Allah itu benar-benar suci, takut baju yang mereka beli itu ada dari uang yang haram. Ternyata lebih keren orang jahiliyah itu daripada koruptor-koruptor pada hari ini. Duit hasil korupsi dipakai buat umroh, coba bayangkan. Mereka saja takut pakai baju yang mungkin terkena gitu. Ada dari perjudian, ada dari nipu orang, ada dari riba, gak mau mereka. Itu ibadah pada saat itu, tapi mereka tidak mengenal wukuf di Arafah. Namun mereka tetap mendirikan tenda-tenda di Mina. Makanya Nabi pada tahun ke-11 kenabian ya, atau 3 tahun sebelum hijrah, karena tidak ada lagi harapan untuk orang-orang lokal beriman, Nabi itu malam-malam pada musim haji itu menyelinap ke Mina, berdakwah kepada orang-orang yang sedang pergi ke Mekah untuk haji. Jadi haji sudah ada itu. Ya, cuma memang pembersihan berhala-berhala itu pada saat Nabi melakukan pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Itulah dimulai pembersihan Ka'bah dan rumah Allah semuanya itu dari berhala-berhala. Pada tahun ke-9 Hijriahnya, Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi kepala misi haji. Gitu ya. Jadi Nabi nggak langsung berangkat pada tahun itu. Ini juga merupakan akhlak Nabi yang luar biasa. Nabi tidak mau kalau dia haji itu pasti bakal banyak sahabat yang ikut. Orang-orang akan berpikir mentang-mentang Mekah sudah dikuasai, dia bawa show of power gitu kan. Gitu ya, kayak Pak Prabowo di KPU kemarin gitu kan. Saya tahu Pak Anies senyumnya berat gitu kan. Tapi Nabi itu lembut orangnya. Walaupun menang dia nggak mau langsung begitu ya. Yang ikut bersama Abu Bakar berapa? 300 orang gitu ya. Kalau sama Almira tadi berapa Mas Ihsan? Berapa? 106. 3 kali jumlah jamaah Almira pada tahun ini. Itu yang ikut Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun ke-10 Nabi juga belum berangkat, tapi Nabi utus Umar bin Khattab. Baru tahun ke-11 baru Nabi berangkat. Makanya disebut haji wada karena berapa bulan setelah itu Rabiul Awalnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini hajinya Abu Bakar dan Umar ini juga menarik untuk kita bahas. Tapi waktu kita nggak banyak. Nabi SAW keluar dari Madinah itu pada tanggal 25 Zulqa'dah. Ya, 25 Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah ini tanggal lahir saya. Saya lahir tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1399. Gitu ya. Anda hafal nggak sih tahun lahir Hijriah? Enggak hafal. Pak tolong dicek ya. Benar. Karena ini berkaitan dengan agama ya. Tapi bukan sekarang lah saya bahas gitu. Jadi seluruh ukuran dalam syariat itu ukurannya adalah penanggalan Hijriah loh. Jangan sampai salah. Seorang ibu harus menyusui anaknya 2 tahun. 2 tahun mana? 2 tahun penanggalan Hijriah.
Jadi kurang dari 22 hari dari penanggalan Masehi Anda sudah bisa menyapi anak Anda, gak dosa lagi. Wajib menyuruh anak untuk sholat umur 7 tahun. 7 tahun mana? 7 tahun Hijriah. Jangan sampai tanggal 1 Januari tahun 2020 Anda baru perintahkan dia sholat Januari 2027. Anda berdosa sekitar 77 hari. Karena menganggap dia belum 7 tahun, padahal sudah 7 tahun. Masa iddah, kafarat, puasa, kapan anak dipisahkan tempat tidurnya laki-laki dan perempuan. Semuanya perhitungan Hijriah. Jangan menganggap remeh. Makanya Allah menyebutkan tentang penanggalan itu agama. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma an khalaqas samawati wal ardh. Dzalika dinul qayyim. Allah menyebut itulah agama. 12 bulan itu agama. Coba, enggak ada syariat di situ disebut. Kenapa? Karena banyak syariat berkaitan dengan itu. Haul zakat, kemudian apalagi masa iddah, semuanya terkait penanggalan Hijriah. Al-muhim, yang penting tanggal 25 Zulkaidah Nabi keluar. Berapa yang ikut Nabi haji? 100.000 orang. 100.000 orang. Nabi mulailah ibadah haji pada tahun itu dan naik ke atas ontanya lalu berkata kepada manusia, khudhu anni manasikakum. Kalian contohlah bagaimana manasik hajiku. Jadi haji itu memang ibadah yang harus ikut Nabi. Gitu ya. Sama dengan sholat ketika Nabi berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kamu seperti kamu melihat Nabi sholat. Jadi siapa yang paling valid dari Nabi, bagaimana cara sholat Nabi, cara haji Nabi, itu yang kita ikutin. Tapi untuk haji memang banyak sekali keringanan. Sebab Nabi ini seperti tahu lah ya, bahwa bakal datang masa di mana manusia sebanyak ini sulit. Maka ketika ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku sudah nyembelih tapi belum sholat, belum tahu ibadah. Gak apa-apa ya Rasulullah, aku sudah potong rambut tapi belum lempar. Gak apa-apa ya Rasulullah, aku banyak sekali. Ya, jadi memang dalam ibadah haji itu banyak sekali terdapat dispensasi, kelonggaran gitu ya, dan keragaman itu. Makanya jangan berdebat deh nanti di haji ya. Kalau mau tanya sekarang. Ya, nanti ketika apalagi sedang ihram kita fokus kepada ibadah haji kita. Nah, itu secara singkat tentang ibadah haji. Sekarang kita coba lihatlah sedikit beberapa hal yang dapat kita pelajari dari situ, dan nanti dalam perjalanan kita akan tetap coba kalau ada kesempatan kita ngobrol, kita ada kajian-kajian kalau memungkinkan karena padat sekali. Sekarang saya coba dari slide. Baik. Oke. Pertama-tama adalah ya, ketika haji itu kita pakai kain ihram dulu. Karena ini yang paling tampak ya, teman-teman sekalian. Ibadah haji itu dimulai dengan berihram. Perhatikan. Sama seperti umroh itu dimulai berihram. Ihram itu apa sih? Ihram itu kalau di sholat adalah takbiratul ihram. Artinya mulai larangan-larangan yang sebelumnya halal. Tahallul itu apa? Tahallul itu assalamualaikumnya. Paham ya? Jadi mulai ibadah umroh itu dari mana? Dari mulai berihram, yaitu seperti takbiratul ihram dalam salat, sampai ketika kita tahallul, yaitu saat salam kalau dalam salat. Baik, ihram itu bukan pakai pakaian ihramnya, bukan, tapi ketika mulai niat labbaik Allahumma umratan, atau kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Ya, kalau nanti haji nanti di fikih kita akan jelaskan insyaallah hal ini. Namun Bapak-bapak coba lihat ya. Ketika kita pakai pakaian ihram itu kan, kita memang benar-benar menanggalkan atribut-atribut duniawi kita. Polisi pakai seragam polisinya boleh nggak waktu haji? Nggak boleh. Ya, jenderal juga nggak boleh, tentara nggak boleh. Kemudian apa lagi? Pegawai negeri, kemudian apa lagi kalau Anda punya persatuan apa? Jangan. Harus pakai pakaian ihram ini. Ini memang benar-benar kita harus dari hati menanggalkan seluruh atribut-atribut yang membuat kita merasa lebih daripada yang lain. Manusia punya ukuran, Allah punya ukuran. Bagi orang mukmin sejati yang telah menyempurnakan agamanya, dia akan mengabaikan ukuran manusia demi mendapatkan ukuran Allah. Dalam surat Al-Lail Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu bermacam-macam. Itu menunjukkan penilaian manusia. Syatta itu bermacam-macam penilaian manusia. Manusia akan berkata, ini jamaah haji orang kampung, ini orang kota, ini VVIP, ini jamaah biasa, ini furodah, ini jamaah khusus. Ya,
percepatan. Ini jamaahnya travel A, ini travel B. Ini pegawai negeri, ini swasta, ini karyawan, ini pengusaha, ini terus begitu. Itu dalam timbangan manusia. Tapi di sisi Allah kalian semua sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan. Kita menanggalkan seluruh poin-poin perbedaan dalam mata manusia untuk mendapatkan tingkat paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Haji itu secara khusus Allah sampaikan kepada kita harus berbekal, dan bekal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan itu memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, takut kepada Allah, bukan takut kepada hilangnya pengakuan manusia, takut akan hilangnya kedudukan di tengah keramaian, bukan takut kehilangan aset-aset, bukan. Tapi bagaimana kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita melepaskan diri dari sifat sombong ya. Kita kembali mengingat segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu menjadi celaka sebab dia merasa dia dapat kekayaan itu karena kepintaran dia. Orang kalau sombong merasa tidak butuh, itu awal daripada kecelakaan dalam hidup. Waktu Nabi Musa mengirim utusan untuk meminta zakat dari Qarun, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku dapat ini karena aku yang punya strategi, aku yang punya ilmu bisnis, aku yang punya cara-cara yang jitu untuk berjualan. Jangan sampai kita terkena jebakan Qarun. Ketahuilah bahwa apapun yang Anda dapatkan pada hari ini, nikmat yang kita rasakan pada hari ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saatnya satu fase dalam kehidupan Anda lepas semua atribut itu, biar Anda hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah hakikat manusia ya, bahwa yang kita bawa setelah pada akhirnya hanya keimanan dan amal soleh. Segala kehidupan-kehidupan yang lain itu adalah menipu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji ini mengajarkan kita bagaimana melakukan segala sesuatu untuk Allah. Itulah disebut amal akhirat atau ukhrawi. Tapi jangan lupa, saya akan berikan ini rumus penting dalam kehidupan. Satu perkara, penting banget ini, tolong perhatikan. Satu perkara disebut perkara duniawi dan ukhrawi itu bukan dilihat dari jenis pekerjaan, bukan. Tapi dilihat dari motivasi di dalam diri. Selama ini orang berkata, udahlah nyari duit terus, urusan dunia terus. Ayo, ini urusan akhirat nih, kita ke masjid ngaji. Padahal nyari duit juga bisa jadi urusan akhirat. Ngaji juga bisa jadi urusan dunia. Segala sesuatu disebut akhirat atau dunia, duniawi atau ukhrawi, bukan dilihat dari jenis pekerjaan, bukan. Maka bisa jadi manusia semua melihat engkau melakukan perbuatan ukhrawi, tapi dalam hatimu ada motif dunia, maka dia duniawi. Sebaliknya engkau mungkin melakukan aktivitas yang dilihat manusia sebagai aktivitas duniawi, tapi engkau punya visi akhirat di situ, engkau sedang melakukan perbuatan ukhrawi. Mana sih Ustaz membedakan ini urusan dunia atau akhirat? Batasnya adalah kematian. Kalau engkau melakukan sesuatu untuk kepentingan sebelum mati, itu duniawi. Kalau untuk kepentingan setelah mati, itu ukhrawi. Berdakwah, hijrah, mengaji, pergi haji, pergi umrah, berinfak. Urusan ukhrawi apa duniawi? Bisa jadi duniawi. Melakukan untuk apa? Nanti tahun 2024 kemarin Ustaz, karena mau pasang baliho enak kalau ada hanya. Kan begitu. Haji duniawi. Kenapa berdakwah? Biar banyak pengikut, dapat keuntungan dunia, biar dia hormati orang, duniawi. Kenapa berwakaf? Kenapa berinfak? Biar orang lihat saya sebagai orang dermawan. Pengakuan manusia itu sebelum Anda mati saja. Maka itu duniawi. Sebaliknya, kenapa bekerja? Kenapa berbisnis? Kenapa buka travel Mas Ihsan? Kenapa? Ingin membantu orang beribadah kepada Allah Ustaz. Kalau mereka kemudian dapat merasakan pengalaman
batin bersama Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan haji, dan itu mengubah kehidupan mereka. Kepuasan dalam hati saya luar biasa. Mas Ihsan dapat keuntungan dari travel ini, tapi tetap dihitung sebagai ukhrawi. Untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja Ustadz bagi tim-tim saya, lumayan dapat. Karena Allah sebutkan kalau menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan semua jiwa. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Ukhrawi. Untuk apa? Untuk dapat duit Ustadz. Duitnya untuk apa? Untuk memberi makan anak istri saya dengan yang halal biar mereka terbebas daripada neraka, terbebas dari hal-hal yang haram dan syubhat. Ukhrawi. Untuk apa duitnya? Untuk bisa jalan-jalan Ustadz, menyenangkan anak dan istri. Karena ini bagian dari cara kita berkhidmat kepada keluarga. Ukhrawi. Untuk apa? Untuk dapat bantu orang tua, berbakti kepada ukhrawi. Anda berbisnis, Anda bekerja, saya sebut ini adalah urusan ukhrawi semua. Kalau niat untuk Allah. Makanya orang salaf dulu kalau jualan niat mereka apa? Memudahkan kaum muslimin menemukan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selalu saya nasihatin istri saya. Coba tanya. Bahwa jangan sampai keluar rumah itu untuk cari duit. Saya pernah tegur asisten rumah tangga, saya bilang, mama mana kerja apa cari duit? Enggak, jangan Budi, saya bilang. Kerja untuk bantu manusia, bukan untuk cari duit. Untuk cari duit kewajiban suami. Kalau sekiranya bukan berurusan dengan keahlian, pengabdian kepada manusia, gak usah kerja. Insya Allah cukup. Penghasilan saya cukup untuk keluarga. Tapi niatkan untuk pengabdian. Ya, istri saya pegawai ya, dokter di Badan Pusat Statistik. Kalau siang, kalau malam dia dokter pribadi saya. Baik. Baik. Jadi grogi ada istri gitu ya. Jadi Bapak Ibu-Ibu sekalian, inilah bagaimana kita mengingat tujuan penciptaan kita itu apa. Jangan sampai kita meleset. Kita ini diciptakan bukan untuk status-status duniawi itu. Maka tanggalkan itu semua. Dan ini berat sekali. Pakai pakaian ihram itu hanya simbol. Tapi ingatkan hati kita terus untuk tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain karena merek tas kita, karena merek sepatu kita, karena enggak. Kita semua merasakan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ya, ini yang tadi, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Harta, kemudian mana ini untuk ini. Harta, anak-anak itu tidak mendekatkan kamu sedikit pun kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menjauh dari Allah karena harta, sibuk dalam urusan anak, menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian warnanya saja kita lihat, warna putih yang kita pilih. Ya, sebagai simbol bersih bahwa kita memang memurnikan kesucian hati kita. Ibadah tazkiyatun nafs itu adalah ibadah yang penting di dalam Islam. Ya, bahwa ibadah hati itu pahalanya bisa jauh lebih besar daripada ibadah fisik. Jangan beranggapan ibadah itu sesuatu yang melelahkan saja atau memakan ongkos lebih besar saja, bukan. Tapi ibadah hati. Karena kalau hatimu tidak bersih, berapapun uang yang engkau keluarkan untuk ibadah ini akan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Tolong jaga banget itu. Jangan sia-siakan waktumu. Berapa banyak engkau habiskan waktu meninggalkan keluargamu, meninggalkan pekerjaanmu. Ada banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Karena apa? Karena kita ingin sucikan hati kita itu. Ya, hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, husnuzon kepada Allah, tawakal kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu adalah kebersihan hati manusia. Jangan iri kepada manusia, segala sesuatu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Tidak. Hati kita bersih menghadapi persoalan-persoalan. Juga ketika kita menghadapi ujian-ujian ketika kita haji dan ujian-ujian ketika kita hidup setelah haji. Saudara, tugas perusahaan-perusahaan perjalanan atau travel itu melayani yang terbaik. Tetapi Anda mesti ingat ya, kondisi haji itu benar-benar ekstra. Coba Anda bayangkan ya, yang resminya itu jamaah itu ada berapa? 2,5 juta ya Mas Ihsan sekarang. 3 juta. Tapi yang tidak resminya itu semuanya total itu bisa 8 sampai 10 juta. Berhimpit-himpitan di tengah seperti itu. Anda punya mobil semewah apapun misalnya, nggak bisa jalan. Nggak bisa untuk pergi, harus memang sabar di situ. Jangan
Kok travel pakai mobil begini, pakai apa segini, pakai apa. Subhanallah. Jumlah kendaraan terbatas. Jangankan untuk milih, kita dapat kendaraan saja itu udah luar biasa. Jadi tolong putihkan hati kita dengan kesabaran, dengan zikir kepada Allah, dengan berhusnuzon kepada pihak travel, husnuzon kepada teman sejawat, husnuzon kepada pemerintah Saudi, husnuzon kepada pemerintah Indonesia. Ini masa kita haji. Bukan masa kita menonjolkan ego kita. Bukan masa kita menampakkan identitas kita. Enggak bisa sembarangan dia dengan saya ini begini. Enggak. Itu sudah engkau tanggalkan ketika engkau hanya memakai pakaian ihrammu itu, ya. Tolong perhatikan itu. Kemudian selain pakaian ihram, ihramnya itu sendiri. Ihram itu kan kita melepaskan, tadi saya sampaikan, dari segala rutinitas, kesibukan, bisnis, tanah air, keluarga. Jadi kita merdeka dari ketergantungan itu di dunia. Yang membahagiakan dalam hidup ini, kalau kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ketika kita berlaku baik kepada pasangan kita, jangan karena dia, tapi karena Allah. Ketika kita menjalin silaturahim dengan keluarga, jangan karena dia, tapi karena Allah. Kalau Anda menjalin silaturahim karena dia, maka ketika dia memutuskan silaturahim, Anda akan berkata, gue juga bisa. Lu jahat, gue juga bisa jahat. Lu jual, gue beli. Enggak begitu orang mukmin. Orang mukmin segala sesuatu yang melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia bergantung seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dapat menikmati kehidupan. Indah sekali ya, kita mengenal Allah itu indah sekali, Pak. Pada saat kita ihram itu, coba kita dekatkan Allah dari apapun yang selama ini menyibukkan pikiranmu. Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan ambil yang paling diandalkan oleh kaum itu, supaya orang itu kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mencintai satu keluarga, Allah akan ambil yang paling diandalkan keluarga itu. Biar dia tahu, kamu jangan bergantung dengan itu. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihram mengajarkan kita berani melepas apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna keikhlasan di sini, ada makna tentang kesamaan di sini ketika memakai kain ihram, ya, ada makna butuh sama Allah, kefakiran di sini. Ya, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, antumul fuqara ilallah. Kalian semua butuh sama Allah. Jangan sampai kita merasa istighna dari Allah, tidak butuh dengan Allah. Maka Allah berkata, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil, tidak mau memberi untuk agama Allah karena merasa tidak butuh Allah, istaghna itu tidak butuh Allah, maka Allah akan berikan kecelakaan dan kesulitan dalam hidup dia, ya. Lalu kemudian apalagi ketika kita talbiyah. Saudara, lafaz talbiyah ini luar biasa, ya. Kita kan undangan Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk buat undangannya. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Undang manusia, panggil manusia Ibrahim. Maka akan datang yang menyahut pada waktu itu, akan datang kepada rumah Allah ini dalam keadaan berjalan kaki atau di atas onta kurus. Perhatikan, rijalan dan dhamir itu merupakan simbol bahwa ibadah haji itu memang susah. Pasti susah. Ya, di luar zona nyaman kita memang. Tapi ketika hati meluas, maka luaslah kehidupan. Di Mekah tidur dalam satu kamar 10 orang itu, wah pengap kita, nggak mau kita. Saya tahu Anda punya uang semua. Tapi makanya Anda pingin, wah kamar sendiri 2 orang, 3 orang. Tapi coba bayangkan, ketika memang tidak memungkinkan, di tenda coba. Kita berapa orang itu. Dan tetap panas, walaupun pakai AC itu nggak mungkin kebantu seperti kita di kamar rumah kita sendiri atau di kamar hotel bintang 5. Nggak mungkin. Tapi disitulah kita menunjukkan diri kita. Kita melakukan kesusahan ini, pengorbanan ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, luaskan hati kita karena kita adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertalbiyahlah dari hati kita. Labbaik Allahumma labbaik. Aku bisa dapat malam yang lebih nyenyak tidurnya, tempat tidur yang lebih nyaman, keadaan yang lebih rehat lagi. Tapi aku kesini kenapa ya Allah?
Aku kesini semata-mata memenuhi panggilanmu. Maka dalam lafaz talbiyah itu juga terdapat, ada nggak di sini ya? Oh, nggak ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Pujian, nikmat, kekuasaan itu punya Allah semata. Kalau selama ini kita haus pujian dari orang lain, ketika bertalbiyah, buang jauh-jauh perasaan itu. Karena pujian semata-mata milik Allah. Kalau kita merasa memiliki pada saat itu, ketahuilah bahwa semua adalah titipan Allah. Karena al-mulk, termasuk maknanya kepemilikan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harta yang kita miliki ini, bapak-bapak, ibu-ibu, milik Allah semua. Allah cuma titipkan kepada kita pada saat kita hidup. Perhatikan, ini syariat penting sekali. Kenapa wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan syariat waris? Kenapa? Sebab ketika orang meninggal dunia, itu bukan harta dia lagi. Kembali kepada Allah. Maka Allah perintahkan, kasih anak laki-laki 2 bagian dari perempuan. Karena harta Allah, bukan harta kita lagi. Kenapa nggak boleh berwasiat untuk ahli waris? Oh, nanti kasih ajalah semua sama rata anak-anakku. Itu kalau engkau punya harta. Kalau engkau masih hidup, engkau berikan itu. Bisa, karena engkau sedang dititipkan oleh Allah. Cuma kalau engkau tidak adil, engkau akan bertanggungjawabkan di sisi Allah. Tapi kalau engkau berwasiat setelah mati dibagi begitu, enggak punya hak engkau. Sebab begitu seorang mengembuskan nafasnya terakhir, kembali harta milik Allah. Allah yang bilang, istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6 misalnya, kalau tidak punya. Ini dapat sekian, anak dapat sekian. Itu Allah yang bagi. Kita mesti taat karena bukan harta kita. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sedih kalau kehilangan? Karena kita merasa memiliki. Maka ketika kita menyebutkan wal mulk, kepemilikan adalah milik Allah. Tenang sekali kita. Bahwa harta ini adalah milik Allah. Maka apapun bisa hilang dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, inna lillah. Kita pun punya Allah. Kita ini pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang Pak, Bu, kalau kita ingat bahwa kita ini milik Allah. Ya, bahwa Allah yang menciptakan kita. Pernah nggak kita minta sama Allah? Nggak pernah. Maka pasti yang akan mengurus kita adalah Allah. Maka setiap dapat musibah, Nabi mengajarkan kita ingat sama Allah. Kita ini milik Allah. Maka Nabi mengajarkan kita ketika habis garam di dapur pun berdoa minta sama Allah. Kita biasanya nggak ya, gas habis berdoa sama Allah. Enggak lah Ustaz, tinggal panggil aja. Kalau Anda panggil ternyata teleponnya sedang mati. Atau dia tidak bisa dihubungi, sinyalnya nggak ada. Bisa. Anda panggil tukang gas itu. Nggak bisa. Memang sebab-sebab itu nanti kita akan ikhtiarkan. Tapi yang mengizinkan ini semua terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pujian, kepemilikan, kekuasaan, ya, nikmat, ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita melakukan tawaf ya. Nah, fikih ibadahnya nanti insya Allah. Ini potongan-potongan dari manasik atau rangkaian ibadah. Manasik itu artinya bukan latihan ya. Manasik itu artinya rangkaian ibadahnya ya. Gitu. Jadi kita ini latihan manasik sebenarnya begitu. Ntar salah kaprah lagi. Tawaf kita mengelilingi Ka'bah. Ini saya nggak banyak explore itu. Tapi ini bagian-bagian dari Ka'bah ya. Ini adalah pintu Ka'bah. Ya Anda sudah tahu. Kemudian ini tempat Hajar Aswad. Hajar Aswad ini bukan semuanya ini Hajar Aswad, bukan ya. Cuma ada 8 bagian batu-batu yang sudah pecah. Yang disemen dengan semen hitam ini, itulah Hajar Aswad. Jadi bukan semuanya ini Hajar Aswad. Jadi ada yang cuma sebesar gini, koin begini. Ada yang kecil lagi, sebesar ujung kelingking kita. Tinggal itu, Hajar Aswad itu. Ya, dan ini dulu batunya warna putih. Kalau dia tidak pernah disentuh oleh orang musyrik, kata Nabi, itu maka dia akan berkilau dapat menerangi timur dan barat. Baik. Kemudian ya, ini multazam. Antara pintu Ka'bah ini, tapi ini semua pintu sebenarnya. Dari pintu sini sampai ke ujung Hajar Aswad, ini multazam. Ini daerah mustajab doa kita. Jadi doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara asal Allah mengijabah doa kita. Tapi ada tempat-tempat ijabah, ada saat-saat ijabah. Itu yang perlu kita ambil. Sepertiga malam terakhir adalah saat ijabah.
ba'da asar hari Jumat adalah saat ijabah. Setelah melakukan ketaatan adalah saat ijabah. Menjelang berbuka puasa adalah saat ijabah. Itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan tempat adalah multazam sini adalah ijabah. Rumah Allah secara umum juga tempat ijabah. Hijr di bawah mizab, ini mizab apa namanya? Pancuran air ini juga tempat ibadah. Coba ya kita lihat lagi. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini memang dari dulu tempatnya di sini ya. Cuma pernah badai di Mekah pada masa Umar itu terbawa beberapa mil, tapi kemudian dibawa lagi oleh Umar ke tempat semula. Jadi memang tempatnya di sini, makam Ibrahim ini. Makam ya, bukan makam, tersalah lagi. Nggak ada kuburan Nabi Ibrahim di sini. Ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Baik, ketika mendirikan Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah, itu tempat Nabi Ibrahim. Ya, jadi ketika Nabi masih kecil itu, Nabi pernah duduk, kelihatan kakinya itu. Ada seorang tokoh di Quraisy berkata, demi Allah kaki ini yang paling mirip dengan kaki yang ada di makam. Bentuk kaki Nabi itu mirip bentuk kaki yang ada di makam. Jadi kalau mau lihat bentuk kaki Nabi itu paling mirip dengan bentuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, gitu. Bentuknya ya, bukan size-nya bukan ya. Besar kalau Nabi Ibrahim dulu. Kemudian ini rukun Yamani di ujung, gitu. Nanti kita akan jelaskan. Jadi rukun itu artinya corner atau apa? Sudut, ya. Jadi dia diberikan nama sudut sesuai dengan arahnya gitu. Jadi rukun Syami ini karena orang-orang Syam, orang-orang dari Damaskus dari sini ngadapnya. Kalau rukun Yaman ini dari Yaman, orang-orang dari Yaman dari sini menghadapnya. Ini rukun Iraqi karena orang-orang dari Irak, dari atas itu menghadap ke situ ya. Nah, ini hijr tadi. Ini bukan saya yang bikin slide ya. Sebenarnya kalau saya bikin slide nggak ada nama Ismailnya di situ. Baik, rukun Iraki di situ. Oke. Jadi ketika kita tawaf gitu ya, maka itu menunjukkan bahwa kita itu selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penjelasan ilmiahnya ribet sekali, bukan saya yang bikin. Jadi saya nggak ngerti ya. Mohon maaf ibu-ibu semua. Nih, semua yang tentang energi ini begini. Mungkin Mas Ihsan lebih pintar ini. Baik, saya nggak bisa jelaskan itu. Tapi memang seluruh gerakan di alam semesta ini memang bergeraknya itu seperti gerakan tawaf kita. Ya. Jadi gravitasi itu dibentuk, ya, keseimbangan itu dibentuk ketika dia bergerak terus. Dan ini sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kalau berhenti berarti mati. Setelah tawaf kita ada sa'i. Ya, ini tadi kita sampaikan, tempat sa'i itu disebut mas'a. Tempat tawaf tadi keliling itu disebut matof. Jadi ada matof, ada mas'a. Ya, mas'a ini dari Safa ke Marwah sekitar 400 meter ya, 405 meter. Nah, di antara tempat sa'i ini ada kode lampu hijau ya, di sini dekat kepada Safa ini. Tidak semuanya lampu hijau. Di sini kita disunahkan untuk laki-laki itu berlari-lari kecil. Ya, bukan ngebut, bukan seperti dikejar maling, bukan. Tapi berlari-lari kecil. Ya, dulu pada waktu Nabi dan kaum muslimin diboikot, orang-orang Quraisy itu mengintip ibadah kaum muslimin, mereka ini seberapa terpengaruh, menjadi lemah, menjadi enggak kuat dalam beribadah. Maka Jibril turun kepada Nabi, kasih tahu Nabi, tempat mengintip mereka itu antara dua gunung di bagian dekat Jabal Qubais itu ada celahnya. Nah, disitulah celah itulah dua lampu hijau ini. Jadi Nabi perintahkan kepada para sahabat ketika melewati celah itu, orang-orang Quraisy dapat mengintip, kamu harus tampakkan kita kuat. Gitu ya. Kalau sekarang kan diliput semua TV itu. Jadi memang harus beribadah itu dengan semangat. Biar orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu tahu bahwa umat Islam itu adalah umat yang kuat, tidak loyo gitu ya. Baik, ini Bukit Safa. Mulai dari sini, kemudian start. Nanti di manasik saya akan jelaskan lagi, insyaallah. Nah, ini Marwah. Itu pilar hijau tadi. Baik. Ibu-ibu gak disuruh lari ya, gitu. Nah, ini jalur khusus kursi roda. Kemudian apalagi di sini? Ya, ini masih tentang sa'i.
Baik. Sa'i itu sendiri berarti berusaha ya. Sebentar. Nanti sambil manasik fikih kita akan jelaskan insyaallah teman-teman semua. Jam berapa sekarang karena akan ada tanya jawab. 11.36 ya. Memang udah habis waktunya. Jadi umat Islam harus terus bekerja gitu, jangan lembek. Ibadah haji ini benar-benar ibadah fisik. Jadi memang kita mulai latihan lah ya, yang malas lari, yang malas olahraga gitu, karena ini berkaitan dengan ibadah-ibadah fisik gitu ya. Saya nggak jelaskan semua. Nanti ada motivasi dari Pak Dr. Tubagus, itu bagus sekali insya Allah ya. Mungkin itu ajalah dulu. Nanti di Arafah, pemaknaan di Arafah, pas di tenda Arafah kita akan bicara insya Allah. Ya, yang pasti ini pesan saya buat semua ya. Puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Anda bisa bayangkan ya, haji itu adalah ibadah yang paling hiruk pikuk, tapi puncaknya adalah diam. Subhanallah. Yang penting bagi kita untuk melakukan perjalanan refleksi ke dalam diri. Perjalanan paling sulit itu adalah perjalanan ke dalam diri, melihat diri kita. Arafah ini adalah tanah yang paling banyak menampung air mata di atas muka bumi ini. Maka menangislah di situ sepuas-puas Anda. Biar nanti dia bersaksi, menjadi saksimu. Takut kepada Allah itu akan menyelamatkan engkau dari api neraka. Dua bola mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah tidak akan disiksa oleh api neraka. Dan Bapak Ibu, ingat ya, kuncinya itu adalah pada saat wukuf di Arafah. Jangan ada keraguan 1% pun dalam dirimu. Jangan-jangan Allah tidak mengampuniku. Kalau itu berarti haji nggak mabrur. Haji mabrur itu memang yakin bahwa kita berada di Arafah saat itu, Allah ampuni. Sebanyak apapun dosa yang engkau lakukan, Allah ampuni itu. Makanya mulai sekarang sebelum berangkat coba dikoreksi lagi. Beberapa dosa-dosa masa lalu apalagi yang berkaitan dengan akidah. Tolong banget. Ya Allah, aku mohon ampun kalau aku pernah syirik kepadamu tanpa aku sadari. Atau dulu pernah khilaf. Tidak, kita berlepas diri dari itu semua. Bertaubat kepada Allah sehingga akidah kita benar ketika menghadap Allah. Maka dosa-dosa sebanyak apapun ketika kita di Arafah nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik. Ini pemaknaan ini panjang sekali nanti. Baik. Benar ya. Kita banget ini. Baik. Mungkin ini dulu lah ya. Ini juga mengingatkan kita di padang mahsyar nanti. Pemaknaan-pemaknaan. Juga terakhir adalah ibadah takhallul. Ya, saya nggak jelaskan ini teman-teman sekalian. Kita bisa buka di tanya jawab dan diskusi insya Allah. Baik. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Boleh dari saya ingin mencari penanya dulu nih. Oh iya, siap. Bapak. Mic-nya di belakang Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mungkin pertanyaannya agak melenceng dari yang penjelasan yang Pak Ustadz jelaskan tadi ya. Ya. Di sini saya bertanya mengenai ketika kita menjalankan haji ini kita kena dam. Ya. Apa itu? Kenapa kok kita mau berbuat baik tapi kok kena dam? Ya. Itu yang saya tanyakan. Itu pertama. Ya. Nanti yang berikutnya nanti deh. Saya tanya lagi. Jadi satu-satu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Ya, siapa lagi? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau menanyakan lagi
tentang filosofi haji atau tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Faris tentang sejarah perjalanan ibadah hajinya, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak. Tapi secara umum dapat ya, paham ya yang saya sampaikan ya? Atau saya bicara terlalu cepat? Enggak. Aman ya insya Allah. Baik, baik. Kalau enggak ada kita jawab dulu satu-satu ya. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan bangunan Ka'bah, itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami ini karena Engkau Maha mendengar, ya. Maha mendengar dan Maha mengetahui. Serta ampunkanlah dosa kami karena Engkau Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Pernah nggak kebayang di dalam diri kita? Nabi Ibrahim ini adalah hamba pilihan. Dia sedang bersama Nabi Ismail yang juga hamba pilihan. Jadi ada dua orang pilihan itu. Berada di mana? Berada di tanah pilihan, yaitu Mekah. Dan mereka berdua sedang mengerjakan amalan pilihan, yaitu proyek khusus hanya mereka berdua dari Allah. Puasa besar pahalanya, sholat besar pahalanya, haji besar pahalanya. Tapi banyak orang melakukannya. Tapi proyek meninggikan bangunan Ka'bah cuma punya Ibrahim dan Ismail. Dua hamba terpilih melakukan amalan terpilih di tempat yang terpilih, masih khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah, maka dia berdoa agar Allah menerima amalannya itu. Kita mesti beribadah kepada Allah ini dengan wajah yang paling sempurna. Maka ketika ada 3 alternatif haji, dan diantaranya yang kita pilih jamaah Indonesia adalah tamattu, dan itu membuat kita memang lebih rehat, lebih lebih nyaman, maka sempurnakan ibadah hajimu itu dengan dam untuk menyempurnakan itu semua. Bukan karena kesalahan, bukan. Atau karena engkau melakukan satu pelanggaran, ya. Tidak mampu melakukan satu kewajiban dalam haji, jangan sampai itu mengurangi nilai hajimu, maka kamu kasih dam. Sebab bagi seorang muslim yang dia fikirkan, yang menjadi perhatiannya bukan hanya mengerjakan perintah Allah, tapi diterimanya amalannya itu. Itulah diantara hikmah adanya dam. Sama seperti hikmah kita diperintahkan beristighfar setelah sholat fardu. Kita sudah melakukan kebaikan, Ustaz, bukan sudah melakukan dosa. Kenapa minta ampun sama Allah? Takut sholat kita itu tidak sempurna seperti yang diinginkan oleh Allah. Takut sholat itu menimbulkan ujub di dalam diri kita. Tidak. Sembelih kesombonganmu di sini. Minta ampun kepada Allah akan rasa besar di dalam dirimu itu. Ini di antara hikmah, Pak. Makanya bagi seorang muslim ketika ada syariat, dia bukan bertanya mengapa, tapi bertanya apa hikmah. Apa bedanya? Kalau mengapa itu sebab. Sehingga kalau sebabnya hilang berarti syariatnya hilang. Sementara kalau hikmah tidak. Mungkin Allah baru buka dalam ilmu seseorang itu, hikmahnya cuma batas ini. Tapi ketika orang mengalaminya sendiri nanti, dia akan merasakan sendiri. Tiap orang punya pengalaman yang berbeda. Hikmah-hikmah yang dia dapatkan dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Barakallahu fikum. Baik. Ada pertanyaan? Baik. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kalau perempuan itu kan ada masa haid ya, itu sesuatu hal yang di luar kendali kita, walaupun misalkan kita sudah minum obat, sudah berdoa, tapi ternyata misalkan tetap Allah kasih haid gitu. Nah, itu di masa apa yang terus kemudian hajinya jadi nggak bisa karena ternyata dia haid gitu. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi minum obat penunda
haid itu memang hanya usaha kita. Tapi takdir-takdir terbaik akan ditentukan Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Bagaimana kalau sekiranya haid datang pada saat kita haji itu? Sebenarnya ini persoalan fikih yang nanti akan dijelaskan. Tapi saya jawab sekarang. Bahwa seluruh rukun-rukun haji tadi yang mensyaratkan harus suci tidak haid itu hanya tawaf saja. Jadi kita cuma menunda itu saja. Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk Mekah untuk haji bersama Nabi, dia sedang haid. Nangis Aisyah. Kata Nabi, lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain kecuali tawaf. Sebab tawaf itu memang seperti sholat. Maka Aisyah melakukan segala sesuatu kecuali tawaf. Ya, kalau sa'i setelah tawaf memang, karena tidak bisa tawaf maka tidak sa'i. Maka Aisyah tetap di tenda atau di tempat tinggalnya. Selain itu, Aisyah melakukan segala sesuatu seperti orang umroh yang lain atau orang haji yang lain. Ketika dia sudah suci, Nabi perintahkan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah ke Tan'im, ngambil miqat untuk tawaf tadi. Jadi begitu juga Bu. Misalnya nanti pada hari Tarwiyah tanggal 8 atau kita ngambil langsung pada hari wukuf tanggal 9, Anda haid. Enggak ada yang rusak dari ibadah haji dari haid itu. Melantar jamarot bisa, wukuf bisa, mabit di Mina bisa. Enggak ada. Cuma Anda tidak sholat. Tawafnya Ustaz, tunggu suci. Ya, tunggu suci. Kita masih ada waktu beberapa hari di Mekah. Nah, kalau sekiranya sampai masa kepulangan belum suci juga, para ulama punya dua pendapat itu. Kalau tidak memungkinkan, ini yang menenangkan hati. Kalau tidak memungkinkan seorang untuk menunggu sementara negerinya sangat jauh, maka boleh dia untuk tetap tawaf pada saat sedang haid. Dengan syarat dia memastikan kebersihan masjid. Artinya tidak mungkin darahnya itu tumpah. Tapi insya Allah cuma kita menunda masa tahallul kubronya saja, ya kan? Kalau belum tawaf ifadah nanti belum boleh berhubungan suami istri. Karena memang lagi haid juga, nggak bisa juga. Selain itu sama Bu, jangan khawatir ya, insya Allah. Baik, bagus sekali. Pak Abdullah boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan ada pengertian kalau rata-rata jemaah Indonesia itu kan melakukan umroh dulu sebelum haji. Apakah itu dikenakan dam atau enggak Ustaz? Iya, baik Bapak. Ini kan Makasih. jamaah Indonesia itu, dan ini yang paling memudahkan kita, memang secara umum memilih jenis haji tamattu, Pak. Tamattu itu artinya rehat, senang. Jadi kita tidak langsung dalam satu rangkaian panjang berihram sampai masa haji, tidak. Atau kita memang membawa hewan kurbannya itu dari daerah, dari negeri kita, tidak. Jadi maka kita berihram pada masa haji, bulan haji, niatnya pun ya labbaik Allahumma umratan mutamatti'an bil hajj. Jadi karena itu kita setelah melaksanakan itu tahallul dan kita seperti penduduk Mekah biasa. Semua halal, tidak ada batasnya seperti kita sebelum pergi ihram. Maka kita dikenakan dam. Bagi yang tidak mampu boleh diganti dengan puasa 3 hari di tanah haram, 7 hari ketika pulang, ya. Itu pilihannya, Pak. Tapi kita dikenakan dam itu, ya. Baik. Damnya itu berbentuk apa Ustaz? Kalau misalnya Sembelihan, Pak. oh, sembelihan. Iya. Hewan kurban. Baik, Kan? hewan kurban, seperti hewan kurban. Baik. Domba. Tapi itu nanti diurus sama Mas Ihsan, jangan khawatir. Terima kasih. Iya, Bapak nggak cari sendiri karena susah nyari kambing di Mekah. Nah, baik. Insya Allah. Kita semua nanti harus bayar dam. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, banyak. satu lagi. Insya Allah. Ya. Oh, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibadah haji pertama kali ini kan perintahkan Yang mana yang ke nanya? saya Ustaz.
Oh iya, soalnya Ya, ya. bawa mic ke sini, saya cari ke sini, rupanya di sana. Baik, baik Pak. Saya ulangi lagi, ibadah haji ini pertama kali kan dari zamannya Nabi Ibrahim. Betul Ustaz ya. Kemudian apakah Nabi setelahnya juga diwajibkan seperti itu? Dan apa latar belakang, apa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diwajibkan itu untuk menjalankan haji itu, terjadi pembelencengan ajaran yang tiba-tiba kaum Quraisy dan sebagainya itu melenceng semua ajaran itu. Satu lagi titipan. Ustadz, saya mau tanya, misalnya nih ada keluarga, teman yang meminta menitipkan doa kepada kita yang akan berhaji. Baik. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bisa kita doakan di sana dan makbul gitu? Atau misalnya contoh soal ada yang berdoa minta titip doa tapi kita lupa mendoakan mereka. Nah, itu kita bagaimana, Ustaz? ya, terima kasih. Baik, bagus sekali, bagus sekali. Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan ya, memang dalam bentuk manasik yang mirip dengan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu rata-rata mengacu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang banyak menyebutkan awal haji itu pada masa Ibrahim. Tapi kalau saya baca Asy-Sya'rawi, dia menyebutkan tidak. Dari Nabi Adam itu sebenarnya syariat haji sudah ada. Begitu juga setelah Nabi Ibrahim. Setiap nabi itu melakukan itu. Ya, tapi memang detil manasiknya itu berbeda. Karena bentuk-bentuk ibadah seperti sholat, seperti apa itu berbeda juga. Tapi memang ada beberapa kesamaan. Misal, Nabi SAW ketika menyebutkan, kami para nabi dan rasul diajarkan untuk sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Berarti zaman sebelum Nabi juga begitu. Posisi tangannya sedekap. Gitu ya. Atau Nabi bicara tentang wudhu. Ya, Nabi pernah berwudu sekali-sekali, pernah Nabi dua kali, pernah Nabi yang ini 1 kali, yang ini 3 kali. Tapi Nabi pernah semuanya 3 kali dan Nabi berkata, beginilah wuduku dan wudu para Nabi sebelumku. Ah, berarti syariatnya sama itu, 3 kalinya cuma untuk Nabi diberikan dispensasi boleh 1 kali, boleh 2 kali gitu ya. Sementara Nabi-Nabi terdahulu itu 3 kali wudu. Nah, itulah ibadah haji. Tapi setelah terjadi masa fatrah, kekosongan wahyu, itu kan jaraknya jauh sekali. Antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi itu memang benar-benar tidak ada Nabi di antara itu. Dan baru kali itu, kosong selama itu. Makanya Nabi ketika menyebutkan suasana pada hari itu, Nabi berkata, wa annallaha nazara ila ahlil ardi, famaqatahum arabahum mu'ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan Allah menatap penduduk bumi pada saat Nabi belum diutus. Dan Allah menatap penduduk bumi. Lalu Allah murka kepada semuanya. Baik yang Arab atau non-Arab. Kecuali sisa sedikit dari ahli kitab. Saking sudah melencengnya semua ajaran-ajaran agama. Termasuk dalam tata ibadah haji. Yang dulu diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi Ibu. Tentang doa tadi Bu ya. Saking maraknya ini ya. Ini membebani jamaah haji banget ini ya. Sebenarnya minta doa sama orang lain itu sah-sah saja. Tapi merasa bahwa kalau doanya di sini tidak diterima, lalu pengen kita mendoakan situ, itu berbahaya sebenarnya. Makanya ada beberapa asatis itu keras sekali. Bahwa dia bilang bid'ah menitip-nitip doa itu. Karena memang tidak ada penghalang antara kita sama Allah. Jangankan orang haji, Nabi saja Allah ajarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku dekat. Bahkan Allah tidak bilang ke Nabi, jawab ya, aku dekat. Enggak mau Allah melalui Nabi menjawabnya. Padahal umatnya bertanya melalui Nabi. Beda dengan pertanyaan yang lain. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar. Apa kata Allah? Jawab ya Muhammad, khamar itu begini. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Jawab ya Muhammad, bulan sabit itu begini. Tapi mereka bertanya kepadamu tentang aku, Allah enggak melalui Nabi. Langsung Allah menghadap ke hambanya. Aku ini dekat, enggak usah melalui Nabi.
berdoalah langsung kepada Allah. Tapi kalau orang minta doa sama kita jangan ditolak, Bu. Enggak apa-apa. Ya. Saya senang sekali dititipin, disuruh doa itu. Karena di Ka'bah itu ringkas sekali. Ya Allah, sampaikan hajat orang-orang yang menitip doa kepadaku. Selesai. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Wah, Anda harus ngapal doa yang lain aja banyak ya. Ya Allah, sampaikan hajat orang yang pernah menitip doa kepadaku. Begitu saja gitu. Tapi jangan disebut ke mereka, nanti marah sama saya. Baik. Silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya ada dua, Ustadz. Yang pertama adalah bagaimana ketentuan berkurban bagi jemaah haji? Apakah sama seperti biasanya atau harus dilakukan di Mekah atau kita bisa berkurban di Indonesia di kampung misalnya, Ustadz, seperti biasa? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua adalah hukum ketika kita dalam keadaan ihram, terutama bagi wanita. Yang kita ketahui bahwa salah satu ketentuannya adalah menutup aurat. Cuman ada suatu keadaan mungkin pada saat kita ihram kita berada di dalam kamar misalnya, Ustadz, untuk istirahat. Nah, kita kan sesama wanita ya, Ustadz ya. Nah, apakah menutup aurat itu juga berlaku untuk sesama wanita atau seperti apa, Ustadz? Itu aja mungkin, terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, Bu, ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka ada ibadah-ibadah yang hanya terkait dengan hajinya, ada hubungannya dengan hajinya, ada yang tidak ada hubungannya dengan haji. Kalau yang terkait dengan haji, maka waktu dan tempat terbatas. Waktunya cuma pada musim haji itu, tempatnya hanya di tempat-tempat yang telah ditentukan pelaksanaan dalam haji itu. Nggak boleh ibu tawaf ngelilingin meja di rumah ibu, nggak boleh. Harus di Ka'bah. Nggak boleh melontar semua tiang-tiang listrik, nggak boleh. Harus melontar di Jamarutnya benaran. Karena terkait ibadah haji. Sementara berkurban itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Maka boleh ibu lakukan di kampung atau di Jakarta atau di Malang, di mana bisa saja, Bu. Atau mau di sana. Tapi perhatikan ibadah itu harus tepat sasaran. Dalam urusan kurban, daging itu harus terdistribusi kepada 3. Sedekah, hadiah, dan dimakan. Ini tidak harus sepertiga. Ya, jadi kalau ada orang kurban, dia kasih hadiah 1 kilogram, dia kasih sedekah 1 kilogram, lebihnya dia makan keluarganya. Nggak boleh kita celah. Karena udah memang begitu. Sebab hari-hari nahar dan 3 hari tasyrik itu disebutkan oleh Nabi ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Sunnah bagi kepala keluarga untuk melebihkan belanja keluarga. Jadi makruh diet itu kira-kira begitu. Pada hari itu memang hari makan dan minum. Nah, silakan anak-anak kita, keluarga kita kan tinggal di Indonesia, di situ saja. Apa beda hadiah dengan sedekah? Sedekah itu kepada yang membutuhkan, hadiah itu kepada yang kita hormati. Gitu. Jadi walaupun saya bisa beli sapi, Bu, ibu kasih hadiah saya nggak apa-apa. Jadi kalau kurban nanti kasih hadiah saya, Bu, ya. Bukan sedekah tapi hadiah. Gitu. Tapi kepada fakir, ya, jadi kepada teman, kepada guru, kepada tetangga, walaupun mereka mampu kita kasih, itu namanya hadiah. Tapi kalau kepada orang miskin, anak yatim, itu namanya sedekah tadi. Yang penting menyangkut unsur itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Bu? Aurat itu kan ada aurat besar, ada aurat kecil. Ya, ada aurat besar, ada aurat kecil. Aurat kecil itu maksudnya sesuatu yang biasa tampak kepada mahram dan kepada sesama perempuan itu tidak apa-apa. Jadi Anda ketika di kamar itu nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau aurat besar memang nggak boleh. Kita nggak haji pun nggak boleh. Gitu ya. Nah, yang mana yang sudah biasa nampak kepada sesama perempuan muslimah itu tidak apa-apa. Dalam masa ihram tidak apa-apa. Bukan harus berjilbab ketika tidur, ketika apa, enggak, Bu, ya. Enggak apa-apa. Cuma pastikan jangan sampai ada non mahram masuk ke kamar kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih terbuka untuk tanya jawab pada 2 sesi dari pagi sampai dengan siang hari ini. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita masih yang ada, nanya. Kak. Masih ada di belakang. Masih ada. Iya. Alhamdulillah.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz. Mau nanya Pak, saya mau nanya tentang arba'in, segitu. Arba'in. Nah, bagaimana Pak ini kita travel, mohon maaf, kayaknya berapa hari aja gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau arba'in bagaimana? Mohon penjelasan Bapak Ustadz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Arba'in itu artinya 40, Bu. Ya. Jadi ada riwayat menyebutkan siapa yang sholat 40 di Madinah. Itu ada yang menerjemahkan 40 hari. Tapi karena nggak mungkin 40 hari, ada pula yang menafsirkan 40 waktu saja. Atau 8 hari. Ya nggak? 8 kali 5, 40 ya. Tapi alhamdulillah hadisnya itu juga lemah, Bu. Tentang arba'in itu. Jadi nggak ada keutamaan apa-apa. Kita mau sholat 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu ya. Di Masjid Nabawi itu pahalanya tetap sama. Kita sama seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Jadi nggak usah pikirkan itu. Bahkan banyak juga yang nakal ada pakai arba'in itu karena kadang hotel di Madinah lebih murah daripada hotel di Mekah ya. Gitu. Maka dilama-lamain di Madinah pakai hadis lemah itu gitu.